Halo semuanya, pada video kali ini akan dibahas mengenai perkembangan tingkah laku kognitif pada masa remaja dan usaha-usaha untuk mengembangkannya. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri dan teman-teman saya. Saya Felania Dinda Francisca. Saya Damaditya Wicaksono. Perkenalkan, nama saya Putri Rahma Salsabila dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Sriwijaya. Baiklah, langsung saya bahas saja mengenai subbab pertama, yaitu kekasan tingkah laku kognitif pada masa remaja. Perkembangan kognitif yaitu perubahan kemampuan mental seperti belajar, menalar, mengingat, berpikir, dan bahasa. Ciri khas tingkah laku kognitif pada masa remaja yaitu yang pertama, remaja mampu menentukan dan memprioritaskan, memecahkan masalah, dan membuat keputusan melalui tindakan yang logis. Lalu yang kedua, remaja mampu berpikir secara abstrak dan menangani kemungkinan masalah secara efektif. Kemudian, ketika dihadapkan dengan masalah, remaja mempertimbangkan berbagai penyebab dan solusinya. Lalu, pada masa ini, remaja bisa berpikir mengenai masa depan daripada sekedar kejadian terkini. Kemudian, ciri khas yang kelima, remaja dapat menentukan perilaku peran yang sesuai dengan jenis kelamin, efektif dan nyaman untuk mempertimbangkan dampaknya pada teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. Lalu, remaja menerima informasi yang lebih rinci dan beragam tentang seksualitas serta perilaku seksual. Lalu, pada masa remaja, sudah umum bagi mereka untuk menganggap orang tua mereka berpikir terlalu sempit dan materialistis. Baiklah, saya akan membahas subbab materi yang kedua, yaitu teori Piaget tentang berpikir abstrak pada remaja. Menurut Piaget, pada masa remaja, seseorang sudah dapat berpikir abstrak. Apa itu berpikir abstrak? Nah, kemampuan berpikir abstrak adalah kemampuan untuk memproses sebuah informasi yang berkaitan dengan objek, prinsip, dan konsep-konsep yang tidak dapat terlihat secara fisik. Kemampuan ini merupakan perwujudan perkembangan penalaran bagi suatu individu. Jadi, dia sudah mampu memikirkan hal-hal yang tidak dilihat atau didengar secara langsung, sehingga dia mampu merencanakan sesuatu yang dikehendakinya. Selanjutnya, subbab materi yang ketiga akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan berpikir dan moral pada remaja. Moral merupakan suatu kebutuhan penting pada masa remaja, terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi pada masa transisi. Menurut Setiono, pada hakikatnya, moralitas adalah penyelesaian konflik antara diri dan dirinya, antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, orang yang bertindak sesuai dengan moral adalah orang yang mendasari tindakannya atas pemikiran baik buruknya sesuatu. Semakin tinggi tingkatan penalaran seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkatan moralnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan berpikir dan tingkah laku sosial remaja. Kognisi sosial. Kognisi sosial merupakan penjelasan bagaimana seseorang memandang dan berpikir mengenai dunia sosial mereka, orang-orang yang mereka amati, dan berinteraksi dengan mereka. Hubungan dengan orang-orang tersebut, kelompok tempat mereka bergabung, dan bagaimana mereka berpikir tentang diri mereka dan orang lain. Pada masa remaja akan muncul keterampilan-keterampilan kognitif baru. Nah, keterampilan-keterampilan itu akan memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan berpikir dan tingkah laku remaja.
Kemampuan berpikir secara abstrak akan mulai muncul dan berkembang pada masa remaja dan menyatu dengan pengalaman sosial dan menghasilkan perubahan besar dalam cara-cara remaja memahami diri mereka dan orang lain. Salah satu bagian penting dari perubahan perkembangan aspek kognisi sosial remaja adalah egosentrisme, yakni kecenderungan remaja untuk menerima dunia dan dirinya sendiri dari perspektif mereka sendiri. Egosentrisme remaja dapat dikelompokkan dalam dua bentuk pemikiran sosial. Yang pertama, penonton hayalan, yakni keyakinan remaja bahwa orang lain memperhatikan dirinya sebagaimana ia memperhatikan dirinya sendiri. Yang kedua, dongeng pribadi, ialah bagian dari egosentrisme remaja yang meliputi perasaan unik seorang anak remaja. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif itu terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada aspek perkembangan operasional. Pada aspek ini, remaja lebih cenderung berpikiran abstrak dan idealis. Masa ini terjadi pada remaja yang berusia 11 hingga 17 tahun. Dan pada masa ini juga, remaja lebih sering menonjolkan sifat bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Baiklah, yang selanjutnya ada kognisi sosial. Pada masa ini, remaja cenderung memiliki sifat egosentrisme, yaitu di mana remaja beranggapan bahwa dirinya menjadi pusat dari segalanya, dan yang lainnya hanyalah faktor pendukung untuk dirinya. Pada masa ini, terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu dongeng pribadi dan penonton khayalan. Dongeng pribadi yaitu remaja beranggapan bahwa tidak seorang pun bisa memahami diri pribadinya. Sedangkan penonton khayalan yaitu ia merasa diperhatikan oleh banyak orang dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Seiring berjalannya waktu, remaja merupakan makhluk yang bereksistensi. Ini ditunjukkan dengan seringnya ia mengambil keputusan sendiri, walaupun orang tua masih mengintervensinya. Hal ini juga yang membuat remaja ingin lepas dari ketergantungan itu dan mengambil keputusannya sendiri berdasarkan sensasi dan persepsinya. Pada masa ini juga, remaja ingin menonjolkan bahwa ia punya kendali penuh atas tubuhnya atau dirinya, bukan orang lain. Hal ini juga yang menyebabkan remaja sering memiliki konflik dengan teman, saudara, rekan, bahkan orang tuanya. Baiklah, selanjutnya adalah perkembangan kepribadian. Pada perkembangan ini, setiap remaja memiliki autentik atau ciri khas yang membedakannya daripada remaja lainnya. Pada masa ini juga, remaja lebih sering bersifat mandiri, yaitu setiap kegiatan dan setiap aktivitasnya sebisa mungkin tanpa ada bantuan orang dari luar, apalagi orang tua. Dan juga pada masa ini, setiap remaja selalu ingin menonjolkan perbedaannya daripada orang dewasa. Bukan tentang identitasnya, melainkan tentang originalitasnya. Dan juga pada masa ini, remaja lebih sering memberikan kesan lain daripada yang lain. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, saya akan membahas materi mengenai perkembangan pemahaman agama pada remaja. Perkembangan jiwa keagamaan pada remaja dipengaruhi oleh perkembangan aspek psikis dan fisiknya. Jadi, sikap keagamaan di usia remaja belum stabil, kadang-kadang taat dan kadang-kadang lalai. Remaja merupakan periode di mana individualisme semakin menampakkan wujudnya. Pada masa tersebut, memungkinkan mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan menjadi sadar terlibat pada perkara hal, keinginan, dan cita-cita yang mereka pilih sendiri. Adapun 3 tahap perkembangan keagamaan remaja. Yang pertama, masa remaja awal, kisaran usia 13 hingga 15 tahun. Pada masa ini terjadi perubahan jasmani yang cepat, sehingga memungkinkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran.
Kepercayaan kepada Tuhan kadang sangat kuat dan kadang berkurang, terlihat dari ibadahnya yang kadang rajin dan kadang malas. Kegoncangan ini timbul karena faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kematangan organ seks dan remaja terdorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun di sisi lain, dia takut dengan Tuhan. Kondisi ini menimbulkan konflik pada diri remaja. Faktor internal lainnya bersifat psikologis, yaitu keinginan untuk bebas, tidak mau terikat oleh norma-norma ataupun aturan keluarga. Yang kedua adalah masa remaja madya, kisaran usia 16 hingga 18 tahun. Gejala masa tahap ini adalah mengidolakan sesuatu atau mendewa-dewakan. Remaja merasakan kesepian yang belum pernah dialaminya, merasa tidak ada yang mengerti dan memahami. Selanjutnya, ia merasa membutuhkan teman yang dapat memahami dan menolongnya, teman yang bisa turut merasakan suka dukanya, dan teman yang sepemikiran dengannya. Dan mulai timbul dorongan untuk mencari pedoman hidup yang pantas dijunjung dan dipuja-puja. Pada masa ini, remaja mengalami kegoncangan batin. Yang ketiga adalah masa remaja akhir, kisaran usia antara 19 sampai 21 tahun. Pada masa ini, segi jasmani dan kecerdasan telah mendekati sempurna, sudah dewasa dan dapat berpikir logis. Remaja saat itu sedang berusaha untuk mencapai peningkatan dan kesempurnaan pribadinya. Mereka juga ingin mengembangkan agamanya, mengikuti perkembangan yang sedang bertumbuh pesat. Kecerdasan remaja saat itu menuntut agar ajaran agama yang dia terima masuk di akal dan dapat dipahami serta dijelaskan secara ilmiah. Namun, perasaan masih memegang peran penting dalam sikap dan tindakan agama remaja. Selanjutnya adalah beberapa aspek perkembangan agama yang terjadi pada masa remaja, yaitu pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, perkembangan moral, dan terakhir sikap dan minat. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan agama pada remaja yaitu faktor dari keturunan dan faktor lingkungan seperti dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan keadaan alam sekitar. Para remaja membutuhkan sosok pelindung yang mampu diajak berdialog dan berbagi rasa. Selain itu, mereka pun mengharapkan adanya pegangan hidup sebagai tempat bergantung yang bisa dijadikan sebagai wadah berbagi dalam menyelesaikan konflik batin yang dialaminya. Dalam hal ini, dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat menentukan arah perkembangan dari si remaja. Sekian yang dapat saya paparkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan materi karakteristik perkembangan tingkah laku kognitif pada remaja dan usaha-usaha untuk mengembangkannya. Saya mewakili teman-teman saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.